Tetap semangat dan terus belajar. Di sini saya akan mengerjakan tugas di luar kelas hari ke-8. Mas, membuat dan mengupload video jawaban atas pertanyaan tema tugas dan tanggung jawab motivator. Jawablah pertanyaan mengenai target kelas di kelas Bimba berikut ini. Apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba Ayo yang harus dicapai oleh motivator perharinya sesuai dengan SOP yang diberikan oleh mentor. Dan yang kedua, pastinya tercipta suasana kelas yang menyenangkan agar tercipta fun learning, yaitu pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba Ayo? Jadi supaya sesuai, yaitu dengan 3 ya, harus ada tetap 3 aspek yang terjadi dalam satu kelas, yaitu kayak aspek kognitif, aspek afektif, dan psikomotorik. Jadi per 5 menit kita harus memberikan reward kepada anak agar mempermudah moodnya dia, juga memudahkan pencapaian tugas gitu, mencapai target. Apa kemampuan yang dibutuhkan oleh motivator atau tugas di luar kelas Bimba Ayo? Salah satunya adalah tadi yang variation skill. Jadi motivator memerlukan skill yang divariasikan gitu kan. Jadi misal anak inginnya misalnya mewarnai, maka segera mewarnai gitu, dan memang jadwalnya gitu. Jadi anak nggak kita paksa, kita tanya aja, kakak mau apa gitu misalnya. Apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Menciptakan suasana yang fun learning. Jadi tetap pembelajaran tetapi kan bermain, makanya kan bahasanya bukan ayo kak kita baca, bukan, tapi ayo kak kita main baca-bacaan gitu. Jadi kan nanti yang ada di pikiran anak itu bermain gitu kan. Terus apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Karena ini kan pelaksanaannya itu melalui online. Jadi yang paling utama sih sinyalnya aman. Terus yang kedua, nggak ada gangguan dari suara yang lain. Selanjutnya juga kita mengenal anak itu secara individual. Jadi biar anak tuh merasa aman gitu sama kita. Apa saja yang termasuk kekerasan fisik yang tidak boleh dilakukan selama berada di Bimba? Kekerasan fisik ya, berarti memukul atau menarik secara tiba-tiba, marah-marah. Yang ketiga, apa saja yang termasuk dalam kekerasan psikis yang tidak boleh dilakukan selama berada di Bimba? Mungkin membuli anak atau semacam ini kan berarti kekerasan psikis ya, berarti lebih ke kondisi psikologis anak itu sendiri. Tapi kalau saya belajar di Bimba sih lebih ini, kita nggak boleh bilang pintar gitu. Jadi kayak reward yang terlalu berlebihan, misalnya kakak pintar banget gitu kan, ya Allah kamu anak yang paling pintar di dunia ini misalnya. Jadi berikan reward sewajarnya kan, misalnya oke gitu. Jadi biar anak menganggap bahwa motivatornya itu memerhatikan apa yang dia lakukan. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Deket sama motivatornya, termasuk memahami apa kesukaan dia. Apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi murid? Reward itu paling penting sih, meskipun nggak harus berupa barang ya, kayak kakak nanti ibu kasih jempol 2 kalau kakak selesai gitu, atau misalnya semacam kita nggak memaksakan, terus nggak marah-marah juga, itu termasuk mengasihi murid. Apa saja yang harus dilakukan motivator dalam menyayangi murid? Ya tadi itu, jadi memberikan hak-haknya itu termasuk menyayangi dia. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan?
Ya itu tadi, jadi kita lebih mendeadline bermainnya bukan belajarnya. Jadi kita sedang bermain loh gitu, bukan belajar. Meskipun nanti akan ada disisipkan pelajaran-pelajaran gitu, kayak ayo kakak kita berhitung. Biasanya kakak kan semangatnya 5, misalnya 5 tambah 3, 5 di mulut, 3 di jari, 5, 6 gitu. Kan kakaknya semangat gitu. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar dengan tidak memaksa, maka dia sebetulnya sedang melakukan minatnya gitu. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya. Jadi sebelum mulai kita harus pahami SOP kakak ini sampai mana gitu. Misalnya kakak Gisel sampai sini atau kakak ini sampai sini. Apa yang harus dilakukan, apa saja kemampuan yang harus dimiliki motivator? Ya skill variation tadi sih tergantung ya, misalnya kayak apa sih, bahasa bimba itu penting sekali sih karena kan, dan skill yang lainnya lah. Jadi itu tugas ke-8 di luar kelas, tetap semangat dan terus belajar.